Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program untuk menghitung volume persegi panjang di Java. Baik, ini kita review materinya terlebih dahulu ya. Untuk komputer itu sendiri, itu memiliki 3 proses. Yang pertama ada input, proses, dan output. Input itu memasukkan nilai, proses mengelola input, dan output itu mengeluarkan yang sudah diproses. Baik, di sini untuk input yang akan saya gunakan berbasis GUI atau Graphical User Interfaces. Itu yang dimana itu berbentuknya user interface itu untuk friendly untuk pada user. Dan package yang saya gunakan di sini itu adalah java.x.swing, gbutton, java.x.swing, glabel, java.awt.label, java.awt.textfield, java.x.swing.gframe. Itu adalah package yang saya gunakan. Baik, kita langsung saja kepada prakteknya. Untuk langkah awal, seperti biasa, kita buat terlebih dahulu untuk nama project-nya. Kita bisa klik New Project, lalu dipilih package yang akan kita gunakan, itu Java, dan kita namakan untuk class-nya. Sini, pas awal kita akan terlampir seperti biasa, itu seperti codingan di bagian search. Nah, di sini kita pilih di bagian design. Jadi kita tidak pilih di search lagi, kita pilih ke design. Kenapa saya pilih ke design? Karena di sini untuk memudahkan kita agar tidak perlu untuk ngoding-ngoding lagi untuk membuat tabelnya. Jadi kita buat terlebih dahulu untuk outputnya seperti apa. Nanti untuk metode yang akan digunakan akan kita coding di source-nya. Di sini saya pilih design, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di sebelah desain itu nanti akan ada pilihan seperti label, text area, button, text field, dan lain-lain. Nah, di situ adalah pilihan nanti kalian bisa sesuaikan apa yang kalian butuhkan dan kalian inginkan, kalian tinggal drag saja di situ. Dan apabila ingin merename untuk label name-nya atau field-nya, itu kalian bisa pilih geser ke bagian kanan di properties. Nah, di situ kalian teksnya ganti saja sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini saya buat ada panjang, lebar, tinggi, hitung, dan hasil volume. Ini adalah output yang akan kita buat nanti. Nah, bagaimana sih kita akan memprosesnya? Baik, mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, di sini untuk prosesnya kita sudah lebih mudah ya. Jadi kita hanya perlu untuk melakukan metode yang ada pada di bar hitung, hitung. Jadi untuk code-nya itu saya masih menggunakan println dan integer parseIn itu untuk mengkonversikan dari nilai ke integer. Untuk codingannya bisa dilihat seperti ini. Nah, perlu diketahui integer.parseIn itu adalah function. Jadi untuk setiap field itu harus digunakan integer.parseIn untuk mengkonversikan nilai ke dalam data integer. Jadi seperti ini hasilnya. Dan untuk text area 1 itu value atau hasilnya itu akan kita rubah konversikan ke string. Nah, kalau untuk konversi ke string itu code-nya menggunakan string.value bla bla bla. String.value untuk code-nya untuk mengkonversikan ke string. Nah, nanti kode seperti ini. Nanti bagaimana sih cara running? Cara runningnya seperti biasa, itu menggunakan yang ada di situ run atau gambar tanda pause. Itu kalian bisa lakukan apabila terdapat tidak bisa di running atau processing terus, itu kalian bisa ngeklik nama class-nya di sebelah kiri, lalu kalian tinggal klik kanan, tinggal run. Nanti run-nya bisa dari situ juga. Untuk optional, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita masukkan input panjang itu 16, kita masukkan input nilai lebar itu 15, tinggi 20, dan hitung.
3.600. Ini saya akan langsung contohkan untuk contohnya ya. Di sini source-nya udah saya buat. Kita klik kanan, kita run file. Nah, kita masukkan saja panjang yang kita inginkan. Contoh di sini 19. Gambarnya saya pilih 18, 17 aja dah. Lalu untuk tingginya 10. Lalu kita tinggal klik hitung. Maka akan muncul. Nah, ini adalah contoh proses program untuk menghitung volume berbasis GUI, Graphical User Interfaces. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.